Kita lanjutkan praktek penentuan atau hisab penentuan tinggi hilal hakiki. Yang pertama, kita nanti akan membutuhkan data asensiorekta matahari. Kemudian kita interpolasi, dan data ini kita ambil dari data epimeris. Kemudian asensiorekta bulan, kemudian ada deklinasi bulan, kemudian kita menentukan sudut waktu bulan, dan terakhir kita akan menentukan ketinggian hilal hakiki atau ketinggian hakiki bulan. Nah, ini adalah masih sama, kita masih menggunakan data epimeris pada tanggal 12 April 2021 ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke. Pada tahap yang pertama kita menentukan data epimeris. Jadi perkiraan waktu matahari terbenamnya tadi jatuh pada pukul 10 lebih 36 menit lebih 44,82 GMT. Nah, ini sebagai penentuan kita mencari data epimerisnya pada pukul berapa ya. Karena perkiraan matahari terbenam dalam penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah ini jatuh pada pukul 10, sehingga dalam mencari data-data epimerisnya ini kita mengambil data pukul 10 dan juga pukul 1 jam setelahnya. Artinya berarti kita mencari pada pukul 10 dan juga pukul 11. Nah, data yang kita cari yang pertama adalah asensiorekta matahari, kemudian asensiorekta bulan, dan juga data deklinasi bulan. Coba kita lihat. Nah, yang pertama kita mencari data apparent right ascension. Nah, ini kita mencari pada pukul 10 dan juga pukul 11. Jadi datanya adalah 21 derajat 0 menit 44 detik, kemudian pukul 11-nya 21 derajat 3 menit dan juga detik. Kemudian kita mencari apparent right ascension bulan pada pukul 10 dan juga 11, yakni 25 derajat 34 menit 18 detik dan juga 26 derajat 1 menit 41 detik. Dan juga kita mencari apparent declination bulan pada pukul 10 dan juga 11. Oke, paham ya? Nah, oke. Ini adalah kesimpulan tadi, kesimpulan dari penentuan sebelumnya. Kita lanjutkan saja ya. Nah, setelah itu, tahap yang pertama kita mencari interpolasi. Nah, data dari interpolasi adalah data A dikurangi kurung buka data A dikurangi data B dikali C. Jadi kalau saya itu memberikan simbol bahwa data yang pertama atau jam 10 ini adalah data A, kemudian jam 11-nya ini adalah data B. Nah, data C-nya ini kita ambil dari sisa saat matahari terbenam. Ya. Sisa saat matahari terbenam tadi 10 lebih 36 menit lebih 44,82 detik. Yang kita pakai sebagai data C ini adalah sisa menit dan juga detiknya. Artinya berarti C-nya adalah 0 derajat 36 menit 44,82 detik. Oke, kita praktekkan yang pertama. Kita mencari interpolasi asensiorekta matahari. Nah, tadi dengan data A-nya yakni data pukul 11, kemudian data B-nya adalah data data A-nya adalah data pukul 10, kemudian data B-nya adalah data pukul 11. Nah, rumusnya adalah A dikurangi kurung buka A dikurangi B dikali C. Berarti 21 derajat 0 menit 44
detik dikurangi kurung buka 21 derajat 0 menit 44,44 detik dikurangi data B-nya adalah 21 derajat 3 menit 2 detik kurung tutup dikali data C. Data C adalah sisa dari menit dan detiknya waktu matahari terbenam. Ini 0 derajat 36 menit 44,82 detik. Maka interpolasi dari asensio rekta matahari ini adalah 21 derajat 2 menit 8,58 detik. Nah, kemudian interpolasi asensio rekta bulannya sama. Jadi silahkan teman-teman praktekkan sendiri. Kita lanjutkan saja. Kemudian kita menginterpolasi terakhir data deklinasi bulan. Itu juga dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama, yakni data A dikurangi kurung buka data A dikurangi data B kurung tutup dikali data C. Nah, setelah kita menemukan interpolasi dari asensio rekta matahari, asensio rekta bulan dan juga deklinasi bulan, selanjutnya kita menghitung sudut waktu bulan dengan rumus asensio rekta matahari dikurangi asensio rekta bulan ditambah sudut waktu matahari. Coba kita cek. Asensio rekta mataharinya 21 derajat 2 menit 8,58 detik. Kemudian data asensio rekta bulannya. Jadi data yang kita gunakan untuk menghitung sudut waktu bulan ini adalah data yang sudah atau hasil dari interpolasi. Ya, oke. Jadi data yang kita gunakan adalah hasil dari interpolasi. Kemudian kita tambahkan sudut waktu mataharinya tadi 89 derajat 50 menit 27,37 detik. Nah, data sudut waktu mataharinya ini yang kita pakai adalah hasil sebelum kita bagi 15. Maka sudut waktu bulan yakni 85 derajat 1 menit 31,69 detik. Terakhir kita menentukan tinggi hilal hakiki dengan rumus sin tinggi hilal dibagi sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos sudut waktu bulan. Jangan salah, ini kita memakai sudut waktu bulan, bukan sudut waktu matahari. Kita input datanya, kemudian cara pencet kalkulatornya, karena kita menggunakan sin, jangan lupa teman-teman harus mengklik shift dulu. Jadi shift sin kurung buka sin min 7 derajat 32 menit dikali sin 6 derajat 48 menit 28,11 detik ditambah cos min 7 derajat 32 menit dikali cos 6 derajat 48 menit 28,11 detik dikali cos 85 derajat 1 menit 31,69 detik kurung tutup ya. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Nah, yang sering terjadi itu teman-teman biasanya lupa atau kurang teliti dalam memberikan simbol derajat, dan itu pasti akan terjadi yang namanya syntax error. Yang kedua, teman-teman pasti lupa ngasih kurung tutup setelahnya, setelah akhir. Nah, itu pasti terjadi syntax error juga. Jadi ketika ingin menghitung dengan real math kalkulator tersebut, kita benar-benar harus teliti. Kemudian setelah kurung tutup kita klik sama dengan, dan itu nanti akan muncul desimal dulu. Nah, setelah muncul desimal kita klik simbol derajat lagi. Maka tinggi hilal hakiki pada penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah adalah 4 derajat 0 menit 12,62 detik. Maka kesimpulan dari perhitungan 1 Ramadan 1442 Hijriah yang pertama,
Ijtima terjadi pada tanggal 12 April 2021 pada hari Senin Pon pada jam 9 lebih 33 menit lebih 57,53 detik. Pada saat terjadi ijtima inilah waktu pelaksanaan Rukyatul Hilal atau observasi hilal. Kemudian waktu matahari terbenamnya jatuh pada pukul 17 lebih 36 menit lebih 44,82 detik waktu Indonesia Barat. Terakhir, ketinggian hilal hakikinya adalah 4 derajat 0 menit 12,62 detik. Dari data ketinggian hilal tersebut, maka bisa diprediksi bahwa keesokan harinya itu sudah memasuki awal bulan Komariah atau 1 Ramadan 1442 Hijriah. Karena menurut kriteria yang dimiliki wujudul hilal, yakni kriteria yang dipakai Muhammadiyah dengan minimal tinggi hilalnya 0 derajat, sedangkan imkanur ru'yah yang dipakai pemerintah minimal 2 derajat, maka tinggi hilal 4 derajat ini sudah memenuhi kriteria dari keduanya itu tadi. Sehingga dari hasil hisab tersebut dapat menghasilkan hipotesis bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah ini jatuh pada tanggal 13 April 2021 secara bersama. Nah, kemarin sudah kita buktikan ya. Nah, demikianlah video terkait dengan bagaimana penentuan perkiraan matahari terbenam dan juga perhitungan ketinggian hilal dalam penentuan awal bulan Komariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.